Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya, hukum Mendel 2, yaitu persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid, kalau kita lihat dari namanya, dihibrid. Hibrid ini artinya persilangan, di ini artinya dua, berarti dua persilangan dengan dua sifat beda. Dua sifat beda berarti di sini untuk genotipnya disimbolkan dengan dua jenis huruf saja. Seperti misalnya ada A besar, B besar, B besar. Di sini ada dua jenis huruf, ada A dan B untuk dua sifat. Contohnya ada tumbuhan mangga berbuah besar. Yang berbuah besar ini disimbolkan sifat satu ya, disimbolkan dengan huruf B. Kemudian rasa manis disimbolkan, ini untuk rasa manis ini sifat yang kedua yang akan diturunkan ya. Ini disimbolkan dengan huruf M besar, M kapital. Maka genotipnya ditulis dengan sifat genotipnya ditulis dengan B besar, B besar, M besar, M besar. Sedangkan tumbuhan mangga berbuah kecil ini disimbolkan dengan B kecil. Rasa asam disimbolkan dengan M kecil. Maka genotipnya ditulis B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Sehingga ini sifatnya yang resesif. Yang dominan adalah yang tumbuhan mangga rasanya manis. Nah, perbandingan fenotip keturunan F2-nya untuk keturunan generasi keduanya, persilangan dihibrid ini ada 9 banding 3 banding 3 banding 1. Diingat-ingat ya. Kemudian untuk lebih pahamnya lagi kita masuk ke soal. Nah, di sini perhatikan contoh soal berikut. Tanaman mangga berbuah besar, B besar, B besar, yang rasanya asam, yaitu M kecil, M kecil. Nah, ini ya tanaman mangga yang memiliki buahnya besar tapi rasanya asam, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil yang disimbolkan genotipnya ada B kecil, B kecil, dan rasanya manis, genotipnya M besar, M besar. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai F2? Nah, cara menjawabnya bagaimana? Kita tulis dulu parentalnya yang pertama. Parentalnya induknya yang pertama. Ini misalnya kita misalkan jantan dan yang ini kita misalkan betina. Yang jantan berarti fenotipnya adalah berbuah besar tapi rasanya asam. Ditulis genotipnya sifat yang tidak tampak B besar, B besar, M kecil, M kecil. Karena ini dihibrid kita B besar dan M kecil. Begitu pula yang betina ya, yang betina ada kecil tapi rasanya manis. Buahnya kecil tapi rasanya manis, disimbolkan genotipnya B kecil, B kecil, M besar, M besar. Nah, selanjutnya kita menentukan gametnya. Gametnya berarti karena di sini B-nya ada 2, kita tulis 1 B besar. Yang B besarnya ada 2, kita tulis 1 saja B kecil. Kemudian M-nya M kecilnya ada 2, di sini kita tulis M kecilnya 1. Dan yang pada individu betinanya B kecil dengan M besar. Maka dihasilkan keturunan yang pertama bersifat ini, disilangkan B besar dengan B kecil. Kita tulis dulu B besar dengan B kecil. Kemudian yang di sini M kecil dengan M besar, yang ditulis pertama adalah yang huruf kapital, yang dominan dulu. Berarti M besar dengan M kecil. Sehingga keturunan yang pertama, generasi pertama ini menghasilkan individu besar tanaman mangga berbuah besar rasa manis. Lalu bagaimana untuk F2-nya? F2-nya kita tentukan dulu lagi parental yang kedua, induk yang kedua berarti yang dari F1 ini disilangkan dengan sesamanya. B besar B kecil, M besar M kecil disilangkan dengan B besar B kecil, M besar M kecil. Ini untuk jantan, ini untuk betina ya. Sama-sama disilangkan buah mangga besar rasa manis. Gametnya bagaimana? Cara menentukan gamet, perhatikan di sini. Yang B ini disilangkan dulu dengan digabungkan dulu dengan M. B besar dengan M kecil. Kemudian yang kedua, M yang besar kan sudah, sekarang yang belum kan M kecil, berarti B besar dengan M kecil. Nah, B-nya yang ini sudah habis ya, sudah tidak ada yang dipasangkan, berarti dengan B kecil M besar. Berarti kita tulis di sini B kecil M besar. Yang selanjutnya terakhir ada B kecil M kecil.
Sama dengan induk yang betina menghasilkan 4 gamet, 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana F2-nya? Kita bentuk tabel. Kita lihat lebih jelasnya di tabel selanjutnya ini. Nah, tabelnya di sini kalau yang monohibrid tadi ada 2, sekarang ini menjadi 4 ya. Karena lebih banyak, karena 2 sifat. Ini jantan, ini betina. Nah, kita tulis tadi gametnya B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Sama yang betina, B besar M besar, nah, B besar M kecil dan seterusnya. Nah, di sini untuk keturunannya, kotak keturunannya jumlahnya ada 16. Kotak yang pertama berarti disilangkan dari B besar M besar disilangkan dengan B besar M kecil. Ini ada, karena ini tadi dari sel kelamin, gametnya ini sudah disilangkan, maka menghasilkan sifat genotipnya B besar M besar M besar dan seterusnya. Yang di sini B besar M kecil disilangkan dengan B besar M besar sampai akhirnya yang di sini juga ya dilanjutkan dulu, diurutkan lebih teliti. Kalau untuk persilangan dihibrid ini dibutuhkan ketelitian ya anak-anak dan kesabaran untuk menghitung dan menulisnya ini. Nih, dilanjutkan lagi, ini juga dan seterusnya. Dilihat kotaknya ini letaknya di mana, yang bisa disilangkan yang mana. Sampai akhirnya yang terakhir kotak yang ke-16 ini B kecil M kecil. Di sini ketemu dengan B kecil M kecil. Nah, berdasarkan tabel F2 tersebut, maka bagaimana dengan sifat genotip dan fenotipnya? Di sini sudah kita tulis, Ibu tulis B besar M besar M besar jumlahnya ada 1. B besar M besar M kecil jumlahnya ada 2. B besar B kecil M besar ada 2. B besar B kecil M besar M kecil ada 4. Kemudian B besar M kecil ada 1 dan seterusnya. Nah, berdasarkan genotipnya ini sifatnya yang muncul bagaimana? Sifat fenotipnya ada, kalau ini ada huruf kapital semua berarti ini besar manis. Di sini juga ada B-nya besar, M-nya besar, berarti besar manis karena yang dominan ya. Yang di sini B besar, M besar juga sama, besar manis. Karena ini fenotip, kita cuma lihat bagian yang huruf kapitalnya. Ini yang dominannya. Huruf awalnya B besar, B, M besar juga besar manis. Jumlahnya ada berapa? Yang ini kita jumlah ada 9. Kemudian yang ini B besar, M kecil, berarti B besar ini berarti buah besar, M kecil ini berarti rasanya asam, berarti fenotipnya besar asam. Kemudian ini ada B besar B kecil tapi M-nya M kecil semua, ini masih sama besar asam, jumlahnya ada 3. Selanjutnya yang di sini ada B kecil dengan M besar, berarti buahnya kecil, rasanya manis. Nah, di sini jumlahnya ada 1. Selanjutnya yang di sini B kecil M besar M kecil ada 2 jumlahnya. Rasanya sama, fenotipnya sama, kecil manis. Jumlahnya ada 3 ketika dijumlahkan. Nah, yang terakhir ini adalah sifat yang resesif yang tidak sering muncul. Ini B kecil M kecil. Rasanya buahnya kecil, rasanya asam. Ini hanya ada 1. Makanya ketika dipresentasikan perbandingannya tadi 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, bagaimana persentasenya? Jumlahnya ini kan 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1 ada 16. Di sini ada 16 kotak. Bagaimana persentasenya? Caranya masih sama. Kalau kita mau mencari yang fenotipnya besar rasa manis, berarti kita lihat di sini dulu. Jumlahnya ada berapa? Ada 9. Totalnya ada berapa? Totalnya genotipnya ada berapa? Ada 16. Berarti 9 per 16 kali 100%. Ada 56,25%. Kemudian yang buah mangga yang besar rasanya asam ada berapa? 18,75%. Kemudian buah mangga kecil rasanya manis ada 18,75%. Sama ya.
yang mangganya besar tapi rasanya asam, kemudian kebalikannya yang mangganya kecil tapi rasanya manis, ini hanya 18,75%. Yang paling sedikit persentasenya yang tidak sering muncul untuk keturunan F2-nya, buah mangga kecil rasanya asam. Nah, di sini 1/16 kali 100% ada 6,25%. Yang perlu diingat-ingat, untuk menentukan keturunan maka tentukan gametnya terlebih dahulu. Misalnya persilangan M besar B besar dengan M kecil B kecil, maka gametnya adalah, kita lihat di sini, M besar dulu. Ini M besar dulu. Berarti M besar. Kemudian yang M kecil gametnya ada apa? M kecil, B kecil, gametnya ada M kecil, B kecil. Kalau gametnya M besar B besar, B kecil ada 4. Karena ini disilakannya seperti ini, M besar dulu dengan B besar dulu, baru M besar dengan B kecil, kemudian dilanjutkan M kecil dengan B besar, dan dilanjutkan M kecil dengan M kecil. Contoh lain, gamet M besar, ini untuk menentukan gametnya ya, cara menentukan gametnya. M besar, B besar, B kecil, berarti gametnya ada apa? Kita lihat di sini, M besar dengan B besar, kita tulis dulu. Kemudian yang di sini, M besar dengan B kecil, kita tulis dulu. Nah, ini sama, karena sama kita tulis 2 saja. Untuk mempermudah, tapi tetap ada berapa gamet? Ada 4 gamet. Jika keturunan F1 pada persilangan dihibrid menghasilkan genotip M besar, M kecil, B besar, B kecil, diingat-ingat disilangkan sesamanya, jadi M besar, M kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan M besar, M kecil, B besar, B kecil, maka perbandingannya 9:3:3:1. Nah, ini untuk perbandingan yang persilangannya yang sama genotipnya untuk F1-nya. Perbandingan 9 untuk sifat dominan seperti M besar, strep ini nanti bisa kalian isi, bisa M besar atau M kecil, kemudian B besar, B kecil. Untuk stripnya ini, tanda strip bisa diisi ya, diisi M besar atau M kecil. Ini cara yang mudah untuk yang persilangan dihibrid, tapi yang genotipnya sama, M besar, M kecil, B besar, B kecil, atau bisa menggunakan huruf yang lain, tapi tetap polanya ada kapital, ada huruf kecilnya. Perbandingan 3 untuk sifat heterozigot. Heterozigot tadi yang campuran tadi ya, yang diawali sifat dominan, kemudian resesif atau sebaliknya seperti M besar. Yang strip ini bisa diisi M besar atau M kecil, tapi yang di sini yang tetap B kecil atau yang depannya resesif M kecil kan sudah tidak bisa diubah lagi. Sedangkan yang bisa diubah ini B besar dengan yang strip ini bisa diisi B besar atau B kecil. Nah, perbandingan 1 menunjukkan sifat resesif seperti M kecil, B kecil. Jika keturunan F1 pada persilangan dihibrid M besar, B besar, B kecil disilangkan dengan induk dominan M besar, B besar atau yang lainnya, maka harus disilangkan terlebih dahulu. Perbandingannya akan berbeda. Jadi kalau misalnya kalian menemukan yang fenotipnya polanya sama, M besar, B besar, B kecil disilangkan dengan sesamanya, maka kalian untuk mempermudah tidak membuat tabel, tapi sebenarnya lebih teliti ketika kalian membuat tabel. Tapi ini untuk cara mudahnya, kalian membuat seperti ini polanya, M besar, strip, B besar, strip. Kemudian ini untuk perbandingan yang dominan, yang perbandingan intermediate, heterozigot yang campuran, ini menggunakan M besar, strip, B kecil atau M dan M kecil. Misalnya hurufnya yang resesif M kecil dengan B besar, B dan strip ini nanti bisa diisi yang dominan atau resesif B besar atau B kecil. Nah, ini contohnya M besar, M kecil, B besar, B kecil, ini untuk biji bulat warna kuning disilangkan dengan individu yang M besar, B besar, B besar, biji bulat warna kuning. Karena ini di sini dominan, tapi genotipnya kan berbeda. Maka keturunan F2-nya bagaimana? Kita tentukan gametnya dulu. Yang di sini berarti M besar, M kecil, B besar, B kecil, gametnya ada 4. Sedangkan yang di sini M besar, M kecil, B besar, B kecil, di sini ada 4. Tapi kita karena 1, 2, ini ada 1. Gametnya ada 1, M besar, B besar.
Nah, dibuat tabel untuk mempermudah menentukan F2-nya. Karena di sini kita misalkan ini jantan, yang ini betina, kita tulis gametnya di sini untuk jantan, yang di sini untuk betina. M besar, B besar. Nah, disilangkan. M besar, M besar, B besar, B besar. M besar, M besar, B besar, B kecil. M besar, M kecil, B besar, B besar. Dan yang terakhir M besar, M kecil, B besar, B kecil. Fenotipnya bagaimana? Ini kan genotipnya, sifat yang disimbolkan, yang tidak terlihat. Ya, kita lanjut ke sifat yang terlihat, yang tampak. Ini untuk F2-nya ada apa saja? Kita tulis di sini M besar, B besar, B besar, ada 1 jumlahnya, biji bulat warna kuning. Kemudian M besar, B besar, B kecil, biji bulat warna kuning juga, jumlahnya 1. Kemudian yang di sini M besar, M kecil, B besar, B besar, ini juga sama, fenotipnya terlihat biji bulat warna kuning, walaupun genotipnya berbeda. Kemudian yang di sini M besar, M kecil, B besar, B kecil, ini sifat pembawanya, biji bulat warna kuning. Maka keturunan untuk generasi kedua ada jumlahnya ada berapa di sini? Kan ini cuma ada 1 biji bulat warna kuning saja, berarti ada 4 per, di sini jumlahnya ada 4 per 4 kali 100%, berarti 100% berbiji bulat warna kuning. Nah, anak-anak, hubungan pewarisan sifat dengan kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia ini nanti kita bahas di pembahasan yang terakhir ya. Ini ilmu pengetahuan tentang pewarisan sifat ini digunakan untuk memprediksi dan menentukan bibit keturunan yang baik atau unggul. Maka untuk menentukan hal tersebut kita harus mengetahui sifat yang dominan terlebih dahulu untuk menentukan bibit unggulnya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.